Gimana sih caranya sebuah negara bisa bangkrut? Pertanyaan ini tuh rada gelap ya kan? Tapi penting banget buat kita semua pahami. Ini bukan tutorial ya guys. Ini tuh lebih kayak ke buku panduan gitu tentang apa-apa aja yang boleh dan nggak boleh dilakukan suatu negara. Ini penting karena dengan kita memahami kesalahan-kesalahan fatal yang bisa ngancurin ekonomi negara, kita jadi lebih aware sebagai warga negara. Kita bisa lebih kritis, lebih peduli, dan lebih paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. And yes, kita akan kaitkan sama Indonesia. Bukan buat ngejudge atau pesimis ya, tapi justru biar kita semua makin melek dan bisa berkontribusi positif. So, let's go. Oke, cara pertama untuk bikin negara bangkrut itu gampang banget, yaitu utang terus tanpa pikir panjang. Bayangin gini, kalian punya kartu kredit, terus kalian belanja sembarangan. Gadget baru lah, makan makanan mewah lah, feels good right? Tapi giliran tagihan dateng, kalian cuma bayar minimum payment. Bulan depan utang nambah, dan kalian ngutang lagi buat bayar utang. Nah, lama-lama ya bangkrut. Negara juga gitu. Bedanya angkanya aja yang banyak nolnya. Contoh udah ada dan deket banget sama kita, yaitu Sri Lanka. Pada tahun 2022 kemarin, Sri Lanka dinyatakan telah bangkrut. Negara ini tuh punya utang sekitar 50,72 miliar US dollar. Utangnya untuk proyek-proyek infrastruktur megah, tapi ternyata banyak yang nggak produktif. Hasilnya, mereka default, nggak bisa bayar utang. Rakyatnya sengsara, kekurangan makanan, listrik, sampai gizi buruk. Terus ada negara Uganda yang berpotensi bangkrut juga. Mereka punya utang sama Cina sebesar 200 juta US dollar. Dan mereka menjadikan bandara internasionalnya sebagai jaminan utang tersebut. Ngeri banget kan? Kalau beneran gagal bayar, aset strategisnya bisa hilang tuh. Nah, gimana sama Indonesia? Apakah Indonesia baik-baik aja? Per akhir kuartal 3 2025 kemarin, utang Indonesia tuh sekitar 9.400 triliun rupiah. Kalau dikonversi ke dolar, bisa berapa tuh? Banyak banget. Tapi walaupun kedengarannya gede banget, yang penting tuh bukan besarnya utang, tapi debt to GDP ratio atau rasio utang terhadap produk domestik bruto. Posisi utang Indonesia masih sekitar 40%-an lah dari PDB. Memang masih aman sih. Tapi bukan serta-merta ini jadi pembenaran untuk kita bisa nambah utang terus sampai batas maksimal, yaitu 60% ya kan. Apalagi kalau utang terus nambah, tapi produktivitas ekonomi stagnan. Ya bahaya. Terus juga kalau utangnya dipakai buat hal-hal yang nggak produktif, kayak proyek mangkrak, atau bahkan dikorupsi, ya makin parah lagi dong. Yang harus kita tanya sebagai warga negara, sebenarnya ya simpel aja. Utang negara dipakai buat apa? Apakah buat infrastruktur yang menghasilkan? Atau cuma buat gengsi aja? Dan yang paling penting, apakah ada transparansi dalam pengelolaannya? Ayo, gimana menurut kalian tentang utang Indonesia? Drop pendapatmu di kolom komentar. Oke, next. Cara kedua yang bikin negara bangkrut, yaitu biarin korupsi merajalela. Kalian pasti udah enek banget kan sama kata korupsi. Ini tuh masalah ekonomi klasik dari zaman batu guys. Korupsi itu kayak rayap. Kelihatannya aja kecil, tapi lama-lama bisa ngerobohin rumah. Bedanya, kalau rayap makan kayu, korupsi makan uang rakyat. Indonesia gimana? Coba aja kalian cari sendiri di Google tuh. Masukin keyword kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Pasti banyak banget tuh. Ini tuh masalah ekonomi klasik yang dari dulu kita nggak bisa terbebas sempurna dari praktik ini. Seolah udah mendarah daging di Indonesia. And Indonesia ada di peringkat ke-37 dalam urusan negara paling korup di dunia. Prestasi nggak tuh? Kita masih jauh tertinggal dari negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Soal korupsi ini, kita ada di peringkat 37, sementara Singapura ada di peringkat 84, dan Malaysia ada di peringkat 50. Miris banget kan? Padahal kita sama Singapura dan Malaysia deket banget tuh jaraknya. Tapi urusan korupsi jauh beda, jomplang banget tuh. Dan negara yang paling korup nomor 1 yaitu Sudan Selatan. Terus ada Somalia,
Dan yang ketiga, Venezuela. Ini nih, Venezuela. Negara yang akhir-akhir ini sering kita dengar beritanya. Kalau perekonomiannya lagi nggak baik-baik saja. Cara ketiga yang bikin negara bangkrut, yaitu kebijakan ekonomi yang nggak masuk akal. Ini yang tricky nih. Karena kadang niatnya baik, tapi eksekusinya bisa jadi bencana. Kebijakan ekonomi yang jelek itu kayak subsidi yang nggak tepat sasaran. Misal, subsidi BBM yang ujung-ujungnya malah lebih banyak dinikmati orang kaya. Terus investasi pemerintah di sektor yang nggak produktif atau nggak sesuai kebutuhan. Ngambur-ngamburin uang aja. Indonesia pernah ngalami krisis moneter 1998. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan ekonomi yang kurang hati-hati, utang swasta yang nggak termonitor, dan kroni kapitalisme di mana bisnis besar dekat sama penguasa dapat fasilitas mewah. Kalau untuk sekarang gimana? Ya perekonomian kita udah makin baik lah, tapi tantangannya tetap ada. Kayak ketergantungan kita yang masih tinggi terhadap ekspor komoditas mentah. Kalau harga komoditas global turun, ekonomi kita ya goyah. Makanya pemerintah kita sekarang nge-push industrialisasi dan hilirisasi untuk ngolah bahan mentah jadi produk jadi, biar nilai tambahnya tetap di Indonesia. Cara keempat yang bisa bikin negara bangkrut, lupakan pendidikan dan kesehatan rakyat. Ini seperti meracuni masa depan sendiri guys. Ya karena modal utama suatu negara itu bukan cuma emas atau minyak, tapi juga manusianya. Kalau rakyatnya sakit-sakitan dan bodoh, siapa yang mau kerja coba? Siapa yang mau berinovasi? Banyak negara-negara di Afrika sana yang struggle keluar dari kemiskinan. Bukan karena nggak punya sumber daya alam, tapi karena investasi di pendidikan dan kesehatan sangat minim. Angka melek huruf rendah, angka kematian ibu dan anak tinggi. Gimana mau maju coba? Apa kabar di Indonesia? Yang mau berkomentar dipersilahkan. Yang penting yang harus kita pahami, biaya sektor pendidikan dan kesehatan itu bukan pengeluaran, tapi investasi jangka panjang. Setuju nggak? Anak-anak kita yang sehat dan terdidik hari ini akan jadi SDM yang produktif 20 tahun ke depan. Mereka yang bayar pajak, mereka yang akan inovasi, dan mereka juga yang akan bawa Indonesia maju. Kalau bodoh dan sakit-sakitan, jawab sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, anggaran pendidikan kemahalan, itu akal pendek banget guys. Atau kalau ada yang bilang, BPJS bikin negara bangkrut, ingat bahwa kesehatan adalah hak dasar. Kalau cuma yang kaya aja yang bisa sehat, society kita bakal makin timpang. Lanjut, cara kelima. Taruh semua telur di satu keranjang. Istilahnya tuh ekonomi yang nggak terdiversifikasi. Contohnya ada negara Nauru. Kalian pernah dengar nggak negara Nauru? Ini tuh negara yang dulu pernah jadi negara terkaya dengan mengandalkan ekspor fosfat. Singkat cerita, Nauru ini negara yang makmur dan hampir 100% bergantung pada ekspor fosfat. Ketika cadangan fosfat mereka habis, pendapatan anjlok drastis. Kalau di Indonesia sebenarnya udah lumayan terdiversifikasi sih. Kita ada pertanian, manufaktur, jasa, pariwisata, tambang, and many more. Tapi masalahnya kita masih terlalu bergantung sama ekspor komoditas mentah. Kayak batu bara, kelapa sawit, nikel. Bahayanya harga komoditas ini fluktuatif banget dan ditentukan oleh pasar global yang nggak bisa kita kontrol. Yang kita butuhkan sebenarnya sekarang tuh inovasi dan entrepreneurship dalam negeri. Contohnya udah ada tuh startup digital Indonesia yang sebenarnya udah mulai banyak dan menjanjikan. Ini good sign sih, bahwa ekonomi kita mulai bergerak ke sektor yang baru dan nggak bergantung pada satu sektor ekonomi. Indonesia punya potensi besar sih jadi negara maju. Kita punya demografi yang bagus, sumber daya alam melimpah, posisi geografis yang strategis, dan rakyat yang kreatif. Tapi potensi itu bisa jadi berkah atau kutukan, tergantung bagaimana kita mengelolanya. And buat kita orang sipil biasa, kita harus selalu upgrade skill dan melek informasi. Jangan apatis, gunakan hak pilih dengan bijak, laporkan korupsi, dukung UMKM lokal. Karena negara ini bukan cuma tanggung jawab presiden atau menteri, negara ini tanggung jawab kita semua, every single one of us.
Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.